Angka kepuasan publik yang tinggi, dukungan dan restu Gibran bisa menjadi faktor kunci kemenangan dalam Pilkada Solo 2024. Ya, belum lama ini, kira-kira dirilis bulan April 2024, Solo Post Institute mengeluarkan hasil survei tentang kepuasan kinerja atas pemerintahan Gibran dan Teguh Prakosa. Ternyata 87,43% warga kota Solo puas dengan kinerja Gibran dan Teguh Prakosa. Ya, meskipun di sini ada Teguh Prakosa, ada wakil dari PDIP, tetapi tentu yang dilihat oleh masyarakat adalah wali kotanya, adalah pemimpinnya. Karena kalau saya melihat peran dari wakil wali kota Pak Teguh ini tidak terlalu menonjol, tidak terlalu tampak begitu. Ya, hanya sekedar formalitas, normatif, kemudian birokratis. Hanya seperti itu, artinya melaksanakan hal-hal yang sifatnya birokratis. Misalkan ketika Mas Gibran tidak bisa menghadiri sebuah acara yang harusnya menyampaikan sambutan, nah peran Pak Teguh biasanya menggantikannya. Nah, tetapi dalam hal program, dalam hal pembangunan, memang yang lebih dominan adalah Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, sedikit mengutip dari hasil survei ini, mereka yang menyatakan sangat puas terhadap pemerintahan Gibran di Solo, itu rata-rata mereka mengemukakan alasannya mengenai pembangunan infrastruktur yang begitu masif di zaman Gibran. Ya, kalau kita melihat ya, Gibran mencanangkan ada 17 titik prioritas pembangunan di kota Solo. Bahkan kemarin Gibran menyatakan ada 24 proyek pembangunan yang harus segera diselesaikan sebelum Mas Gibran dilantik menjadi wakil presiden 2024. Nah, seperti pembangunan gedung-gedung pendidikan atau sekolah, kemudian kesehatan atau puskesmas ya, termasuk fasilitas-fasilitas publik yang lain, merenovasi beberapa aset-aset wisata, sejarah ya, dan banyak sekali kita melihat prioritas pembangunan di masa Gibran yang begitu masif. Selain soal infrastruktur, mereka yang menyatakan puas juga merasakan dampak ekonomi yang meningkat begitu. Kemudian juga ada akses pendidikan, kesehatan yang baik, juga termasuk perlindungan terhadap kaum minoritas. Itu pun dianggap Gibran ini berhasil. Ya, meskipun ada beberapa catatan yang memang perlu diperbaiki untuk para pemimpin kedepannya. Misalkan soal pengangguran, kemiskinan, lapangan kerja, ya, dan beberapa layanan publik yang perlu diperbaiki. Tetapi secara mayoritas, masyarakat kota Solo puas dengan kinerja Gibran. Sehingga ketika nanti ada pilkada di 27 November 2024, faktor dukungan atau restu dari Mas Gibran ini akan sangat mempengaruhi. Bisa jadi akan menjadi faktor kunci kemenangan dari kandidat ini yang didukung oleh Gibran Raka Buming Raka. Dan tampaknya suasana Pilpres 2024 yang kemarin sudah kita lalui juga akan terbawa dalam Pilkada Solo ini. Artinya kita akan melihat pertarungan sengit antara kubu PDIP dengan kubu Jokowi dan juga Gibran dalam hal ini. Jadi menurut analisis saya, siapapun yang nanti didukung oleh Gibran atau paling tidak mendapatkan restu dari Gibran, itulah yang akan melenggang menjadi wali kota Solo 2024. Karena tadi kepuasan masyarakat kota Solo begitu tinggi terhadap Gibran. Dan tentu masyarakat ingin ada kesinambungan, ada keberlanjutan dari pembangunan yang sudah dilakukan oleh Gibran, dari pencapaian-pencapaian program yang sudah dilakukan oleh Gibran. Dan masyarakat kota Solo ingin ada keberlanjutan, ada kesinambungan. Maka butuh pemimpin yang kira-kira bisa melanjutkan apa yang sudah diraih oleh Gibran. Nah, sekarang ini muncul koalisi besar selain PDIP yang mencoba untuk menawarkan pemimpin yang akan menjadi wali kota Solo. Dan ini tentu saja menjadi
perhatian besar, menjadi ancaman bagi PDIP untuk bisa menjagokan kandidat-kandidat yang bisa melawan dari koalisi besar ini. Dan tampaknya sepertinya susah, karena kalau kita berkaca kepada pemilu 2024, di mana di kandang banteng Prabowo Gibran menang telak. Karena dalam pemilihan kepala daerah, kekuatan figurlah yang berbicara, bukan semata-mata kekuatan mobilitas atau mesin partai yang bergerak. Oke, PDIP masih menang secara perolehan suara atau perolehan kursi di DPRD Kota Solo. Tetapi sekali lagi, masyarakat ketika memilih pemimpin itu sesuai dengan figur, sesuai dengan karakter dari figur yang diharapkan. Nah, memang kita melihat dari hasil survei nama-nama yang muncul untuk bisa memimpin Kota Solo ke depannya, kita melihat yang berada di urutan atas ya, seperti Gusti Bre atau Mangkunegara 10. Itu juga cukup diinginkan oleh masyarakat Kota Solo ya. Kemudian juga ada nama Kaisang Pangarep. Dan tentu ada nama Teguh Prakosa dari PDIP. Ya, tentu saja wajar ya dari PDIP muncul, karena memang tadi suara grassroots atau suara dari PDIP pun juga masih tinggi di kalangan masyarakat begitu. Maka muncul nama Teguh Prakosa yang notabene masih menjadi wakil wali kota. Kemudian nama-nama lain seperti Budi Prasetyo, ada Astrid Widayani, ada Sekar Tanjung, ada Reo Yuliana Fernandes, Ginda Ferah Triawan, ada Budi Martono, Her Suprabu, dan lain sebagainya. Nah, tentu sembari menunggu di masa pendaftaran calon wali kota Solo di bulan Agustus tanggal 27, masih ada waktu untuk terus mempertimbangkan calon-calon mana yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi di masyarakat Solo. Tetapi seandainya betul PDIP akan sendirian mengusung calonnya, kemudian akan bertarung atau melawan dengan koalisi besar, baik partai parlemen maupun partai non-parlemen, maka bisa dipastikan calon yang didukung oleh Gibran dengan dukungan koalisi partai yang begitu besar akan bisa mengalahkan jago dari PDIP di kandangnya.